Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Eka Putri, NIM N1A119107. Saya dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. Saya dari peminatan kesehatan lingkungan. Ini saya akan memaparkan dan memperlihatkan bagaimana kondisi di sekitar saya terkait pencemaran lingkungan untuk memenuhi tugas pencemaran dan toksikologi lingkungan. Ini saya sedang berada di Desa Betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut, tepatnya di Kabupaten Kerinci. Dan sekarang sedang berada di Jembatan Betung Kuning, yang mana di sini sudah termasuk RT 5. Terlihat pencemaran di sisi kiri dan kanan jembatan. Ada 3 titik tempat pembuangan sampah, yang dimana jenis-jenis sampahnya sangat beragam, namun yang lebih dominan adalah sampah anorganik, yaitu sampah plastik. Ini adalah tampak pembuangan sampah oleh masyarakat yang sudah sangat menumpuk, dan terlihat di bawahnya juga terdapat sungai, di mana sungai ini masih digunakan masyarakat, sebagian masyarakat untuk mencuci, mandi, dan juga untuk memancing. Tercemarnya kondisi tanah akan berimbas langsung ke kualitas hidup manusia. Berbagai virus, bakteri, maupun kuman yang menyebabkan berbagai penyakit tidak jarang berasal dari polusi tanah. Penyebab dari polusi tanah atau pencemaran tanah, salah satunya adalah sampah. Sampah merupakan polutan yang mencemari permukaan tanah. Keberadaan banyak sampah yang mencemari tanah umumnya berasal dari sampah rumah tangga yang tidak terorganisasi dengan baik. Banyaknya sampah akan membuat kondisi lingkungan menjadi kotor dan mudah dihinggapi virus dan juga bakteri. Tidak jarang orang-orang yang tinggal di tanah tercemar akan mudah mengalami berbagai penyakit yang menular seperti diare maupun tifus. Selanjutnya saya berada di titik pencemaran lokasi kedua, yaitu di RT 3 Desa Betung Kuning. Di sini adalah lapangan sepak bola yang mana di pinggirannya itu terdapat pencemaran lingkungan. Dampak dari pencemaran tanah meliputi yang pertama terhadap kesehatan manusia. Pencemaran tanah juga mempengaruhi kualitas kesehatan manusia. Penyakit ini berasal dari gas-gas yang berasal dari celah tanah yang sudah tercemar. Manusia pun tidak sengaja akan menghirup gas beracun itu. Jangka panjangnya manusia akan mengalami pusing, mual, iritasi mata, ruam kulit, dan juga gangguan pernapasan. Yang kedua, dampaknya terhadap ekosistem. Ekosistem alam juga merasakan dampak dari pencemaran tanah. Keseimbangan ekosistem pun terganggu karena tanah sudah berubah komposisinya. Akibatnya, tidak ada tanaman dan hewan yang bisa bertahan hidup dari tanah dan air yang sudah tercemar. Selanjutnya, dampak dari pencemaran tanah adalah terhadap kesuburan tanah. Seperti yang kita ketahui, tanah yang sudah berubah komposisinya dan mengandung terlalu banyak bahan kimia sudah tidak layak dan sulit ditumbuhi tanaman. Organisme yang hidup di dalam tanah pun sudah tidak ada, jadi sulit untuk menyuburkan tanahnya kembali. Tanah di wilayah yang tercemar ini kondisinya tidak subur dan gembur seperti sebelum terjadinya pencemaran. Selanjutnya saya berada di Desa Angkasa Pura Hyang, di mana di sini adalah salah satu sawah masyarakat yang terdapat pencemaran, yaitu di sekitar pengairan sawah terdapat titik pembuangan sampah. Ada yang berasal dari pengairan sawah itu sendiri dan ada juga yang sengaja dibuang masyarakat. Nah, jenis sampah yang di sini pada umumnya adalah sampah anorganik atau sampah plastik. Di dalam penanggulangan pencemaran tanah, yang dapat dilakukan adalah yang pertama, kita dapat melakukan daur ulang sampah anorganik seperti plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. Yang kedua, tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau saluran air. Sebaiknya limbah deterjen ditampung dalam bak penampungan untuk dilakukan pengendapan, penyeringan, dan juga penjernihan. Selanjutnya, menjaga kelestarian tanaman untuk mengurangi pengikisan lapisan humus tanah oleh air hujan. Selanjutnya, pilah dan buang sampah pada tempatnya, membawa kantung belanja dan alat makan sendiri, mendonasikan barang-barang yang tidak terpakai, mendaur ulang dan membuat kompos dari sampah, membuat tempat pembuangan sampah sementara, dan tentunya dukungan dari pemerintah setempat terkait
pembuangan sampah. Demikianlah gambaran dari pencemaran lingkungan yang ada di sekitar saya, yaitu di Kabupaten Kerinci, tepatnya di Desa Hyang, di mana ada beberapa titik tempat pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan peraturan. Semoga hal ini dapat ditindaklanjuti dan menjadi motivasi juga untuk masyarakat ke depannya, bagaimana pengelolaan sampah yang benar dan yang baik dapat dikelola sendiri maupun dikelola oleh pemerintah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.